Bab 53. Clinton tidak bisa menahan kegembiraan saat mendengarnya. Mobilnya 540, dan mobil Charlie 520. Sehebat apa Charlie berusaha, dia tidak akan menang. Dia terlalu berani bertaruh dengan taruhan besar pada dirinya sendiri. Jika 30.000 petasan dinyalakan di dalam mobil, ini buruk. Interior, kursi, konsol akan meledak berantakan. Charlie yang sedang mencari kematiannya sendiri. Dia akan benar-benar mempermalukan Charlie. Clinton mengangguk tanpa ragu-ragu, dan berseru, semua jadi saksi. Saya dan Charlie akan adu cepat. Yang kalah harus meledakkan seikat petasan ini di dalam mobilnya. Jika ada yang melanggar taruhannya, seluruh keluarganya akan mati. Clinton menyumpah. Beberapa pria mulai mencemooh. Teman-teman lain yang sudah berada di lantai atas bergegas keluar. 20 atau 30 orang sudah berkumpul di depan pintu ingin menonton pertunjukan. Semua orang menganggap Charlie bodoh, beraninya 520 mengajak bertanding 540. Jalanan di sini lurus. Tidak ada hubungannya dengan keahlian. Sepenuhnya tergantung pada kinerja mesin. Sekalipun pembalap Schumacher membawa A520 milik Charlie, dia tidak akan lebih cepat dari 540. Tampaknya BMW 520 baru miliki Charlie akan segera terbakar. Claire membujuk Charlie, "Charlie, jangan terpengaruh olehnya, dia sengaja mempermainkanmu. Tidak perlu bertanding dengannya." Charlie tersenyum kecil, "Jangan khawatir istriku, suamimu tidak akan kalah." Clinton tertawa, "Oh, Charlie, saya mengagumi nyalimu. Hahaha, ayo berhenti omong kosong. Langsung saja berlomba." "Oke." Charlie mengangguk. "Bagaimana aturannya?" Clinton menunjuk persimpangan di ujung jalan dan berkata, "Dari sini kita menuju persimpangan itu. Lalu berbalik kembali kemari. 1 putaran, siapapun tiba duluan dia yang menang." "Oke. Oke." Charlie tersenyum. Clinton bersemangat, "Kalian jadi saksi. Kita mulai." Dia masuk ke BMW 540-nya dan melaju ke titik start. Charlie mengabaikan Claire dan membawa mobil ke sisi mobil Clinton. Kedua mobil sudah sejajar. Seseorang memberi aba-aba, "Aku akan menghitung mundur untuk kalian." "Oke." Clinton tertawa, "Mulailah." Charlie mengangguk dan menyalakan mode sport BMW 760-nya. BMW 760, menggunakan mesin berkapasitas 6,6 liter, dengan 585 tenaga kuda. BMW 540 di sebelahnya menggunakan mesin kapasitas 3,0 liter, dengan 340 tenaga kuda. Penggeraknya 2 kali lebih kecil dari 760. Tenaganya lebih buruk 245 tenaga kuda. Bisa dibilang ini tidak sebanding. Namun, Clinton tidak tahu bahwa 520 milik Charlie sebenarnya adalah 760. Dia menyangka dia sudah menang. Teman yang menghitung mundur berteriak penuh semangat, "Siap. 3, 2, 1, go." Clinton langsung menginjak pedal gasnya dalam-dalam. Dia tahu Charlie akan kalah. Dan dia ingin membuatnya lebih dramatis. Jadi, mencoba secepat yang dia bisa. Tidak terduga-duga, di sebelah kanannya, ada bayangan hitam melesat lebih cepat. Meninggalkannya jauh di belakang dalam sekejap. Itu BMW 520 milik Charlie. Clinton hampir tidak bisa mempercayai apa yang sedang dilihatnya. Ya ampun, bagaimana bisa? Ini mustahil. Bab 54. BMW 520 milik Charlie hanya 184 tenaga kuda, sedangkan mobilnya 340 tenaga kuda. Hampir 2 kali lipat. Mengapa bisa melesat mengalahkan mobilnya begitu mudah? Teman-teman mereka yang menyaksikan juga tercengang. Mereka awalnya mengira Charlie akan kalah. Tidak ada yang menyangka Charlie, bagai anak panah yang lepas dari tali busur, langsung meninggalkan Clinton jauh di belakang. Sebelum Clinton sampai di setengah putaran, Charlie sudah berbalik di persimpangan. Saat Clinton hendak memutar, Charlie sudah tiba di titik start. Charlie yang menang. Dan itu dimenangkannya dengan selisih waktu besar. Clinton sudah berbalik dan kembali. Charlie sudah lebih dulu. Dia hampir pingsan. Apa yang sedang terjadi? Sejak kapan BMW 520 bisa melewati BMW 540? Tidak, bajingan ini pasti telah memodifikasi mobilnya. Sialan,
Beraninya dia menggunakan mobilnya yang sudah dimodifikasi untuk berlomba dengan saya. Bajingan. Dia mengertakkan gigi dan mengendara kembali ke kerumunan. Charlie sudah bertepuk tangan dengan Claire untuk merayakan. Teman-teman sekelas mereka tercengang. Belum mengerti mengapa 520 Charlie begitu cepat. Clinton menghentikan mobil, keluar dengan marah dan berteriak, "Charlie sialan. Kamu mengendarai mobil yang sudah dimodifikasi, bukan? Taruhan ini tidak adil. Mobilmu jauh lebih cepat dari mobilku. Kamu beraninya mengajakku taruhan." Charlie mencibir, "Hei, Clinton. Kamu tadi bilang spek mobil tidak penting, lebih penting keterampilan dan nyali. Kamu sudah kalah, sekarang ingin ingkar janji taruhan." Tidak, ekspresi panik terpancar dari wajah Clinton. Dia bersikeras, "Kamu yang menipuku, bukan aku." Lorin berkata dengan nada menghina, "Clinton, kamu benar-benar menjijikkan. Jangan lupa sumpah beracun yang sudah kamu katakan. Jika ada kalah dan melanggar taruhan, seluruh keluarganya akan mati." Itu benar, teman-teman sekelas yang menunggu kekalahan Charlie sekarang tidak puas dengan Clinton. Mereka sekarang melihat bahwa Clinton tidak mau kalah dan tidak mau menepati janjinya. Beraninya tadi menyumpah. Seseorang memekik, "Clinton, kamu membosankan. Semua orang menjadi saksi. Kamu yang memulai mengajak adu balap dengan Charlie. Dan menyumpah, yang kalah dan melanggar taruhan seluruh keluarganya akan mati. Sekarang kamu melakukan kebodohan ini. Apakah kamu benar-benar menginginkan keluargamu mati daripada memenuhi taruhan?" "Ya," seorang wanita berkata, "Clinton, semua orang tadinya menganggap kamu pria jantan dan bertanggung jawab. Tidak disangka, kamu telah berubah menjadi pecundang yang berani membalikkan kata-katamu sendiri." Kawan lain berkata, "Saya jadi tahu orang semacam apa Clinton ini. Dia seorang pecundang dengan standar ganda. Jika Charlie yang kalah, dia pasti tidak akan melepaskan Charlie. Sekarang dia kalah, dan berubah menjadi bajingan. Dasar sampah." Wajah Clinton berubah pucat. Sebetulnya, baru sebulan dia membeli mobil ini. Membelanjakan kurang lebih 700.000 yuan. Jika 30.000 petasan itu benar-benar dilempar ke dalam mobilnya, akan membakar seluruh isinya sampai hancur. Mobil ini begitu berharga bagi dirinya. Dia tidak akan membiarkan ada goresan atau debu menempel. Bagaimana dia rela melemparkan petasan dan menyalakannya? Namun, banyak teman sekelasnya menatapnya menunggu. Mereka akan meninggalkannya jika dia tidak memenuhi taruhan. Kalaupun berusaha mendekat lagi, mereka pasti tidak akan menyukainya lagi di masa depan. Bahkan mereka akan menyebarkan cerita bahwa dirinya telah kalah bertaruh. Dan lebih senang melihat keluarganya mati daripada menanggung taruhan setelah kalah. Hatinya terguncang. Jika dia tidak menyalakan seikat petasan itu, reputasinya akan hancur. Tiba-tiba Charlie memecah keheningan, "Clinton, kita adalah teman sekelas. Kamu tidak perlu serius mengenai ini. Mobilmu mahal. Jika tidak mau, tidak perlu membakar petasan itu." Clinton menghela napas lega. Teman-teman mereka segera membicarakannya. "Aha. Ternyata Charlie pria sejati." Kasihan Clinton. Ya, Charlie mengerti Clinton adalah pecundang, jadi dia memberinya langkah mundur. Harga diri Clinton tiba-tiba meledak, dan dia benar-benar emosi. "Siapa bilang aku pecundang? Mana petasannya? Berikan padaku. Karena aku sudah bertaruh, tentu saja aku akan menepati taruhan." Pada saat ini, Charlie menunjukkan senyum kemenangan jahat di sudut bibirnya. Bab 55. Clinton sudah kehilangan akal sehatnya. Dia tidak ingin dipermalukan oleh sampah seperti Charlie di depan teman-teman sekelasnya. Jadi dia mengabaikan hatinya. Mengambil petasan dari tangan Douglas lalu melemparkannya ke dalam mobilnya. Dia mengambil korek api, meraih sumbu petasan, dan berkata dengan dingin, "Aku tidak butuh simpati Charlie." Mengatakan itu, dia segera menyalakan korek api. Petasan menyala dan meledak di dalam mobil. Awalnya tidak terlihat ada api, tak lama mobil sudah dipenuhi dengan asap putih tebal. Suara petasan yang terus-menerus membuat hati Clinton berdarah. Namun semua teman-teman yang menonton menjadi heboh. Banyak yang mengeluarkan ponsel dan merekam video. Mereka mengunggah video seluruh kejadian ke akun media sosial mereka. Banyak netizen bisa melihat pertunjukan langka ini. 30.000 petasan terus meledak.
Tak lama kemudian jok BMW 540 sudah terkoyak. Jok-jok dipenuhi banyak spons yang mudah terbakar. Bubuk mesiu petasan terbakar nyala api dan langsung membakar jok. Ledakan petasan sebanyak itu membakar mobil, bagian dalam mobil dipenuhi asap putih. Api tidak begitu terlihat dari luar. Saat petasan hampir habis dan asap mulai buyar, nyala api di dalam terlihat membesar, seluruh mobil terbakar. Semua teman sekelas di tempat kejadian berteriak. Clinton memekik ketakutan, "Persetan dengan api. Cepat padamkan api." Dia awalnya berpikir bahwa seikat petasan paling parah hanya membakar kursi dan interior. Tidak menghabiskan puluhan ribu, atau bahkan ratusan ribu, untuk memperbaiki mobilnya ke keadaan semula. Namun, tidak pernah terbayangkan petasan akan membakar seluruh mobil. Dia berteriak untuk memadamkan api, tetapi tidak ada yang bisa membantunya dengan tangan kosong. Dia buru-buru menghubungi 119, dan menyaksikan api semakin besar. Saat mobil pemadam kebakaran datang, hanya tersisa rangka BMW 540 yang sudah terbakar habis. Bahkan rangkanya tidak menunjukkan bahwa sebelumnya ini adalah BMW. Clinton merosot di tanah, putus asa menyaksikan BMW kesayangannya berubah jadi puing. Hatinya terkoyak. Jika tahu ini akhirnya, dia tidak akan mengambil inisiatif mengganggu Charlie. Bersaing dengannya hanya bunuh diri. Dia bukan hanya kehilangan wajah, tetapi juga kehilangan mobil kesayangan. Douglas tidak menunjukkan ekspresi di wajahnya. Tapi dia pikir ini lucu. Jadi dia mengacungkan jempol untuk Charlie. Setelah itu, dia berkata kepada Clinton, "Clinton, jangan terlalu sedih. Ayo masuk dan makan-makan." Clinton mencari alasan untuk pergi, tetapi itu akan menjadi terlalu mudah bagi Charlie, bajingan. Tidak peduli, mobilnya sudah hancur di tempat ini. Dia harus memiliki yang baru. Lalu, dia berdiri dan berkata dengan tenang, "Aku biasa saja. Hanya sedikit kalah." Beberapa teman sekelas menyanjungnya, "Clinton, kamu sangat kaya, BMW itu mudah bagimu." Ya benar, bagi Bro Clinton, itu seperti skuter murah. Semua orang tahu Clinton ingin menyelamatkan mukanya, jadi dia berhenti tidak menyebutkan masalah ini. Mereka mengikuti Douglas untuk upacara pembukaan. Di ruangan, beberapa meja dan jamuan makan telah disiapkan di lobi. Ada panggung kecil di depan, dengan spanduk bertuliskan, "Reuni sekelas dan pembukaan restoran." Bab 56. Semua teman sekelas memberikan hadiah satu demi satu. Charlie mengambil lukisan kuno yang dibelinya, berjalan ke Douglas, dan berkata, "Selamat, Douglas. Ini hadiah kecil dari kami berdua untuk merayakan pembukaan restoranmu." Claire tersenyum dan berkata, "Douglas, selamat ya. Semoga banyak keuntungan." "Terima kasih, terima kasih." Douglas mengucap terima kasih. Dia mencondongkan tubuh ke telinga Charlie, dan berkata dengan senyum jahil, "Saya lihat kamu begitu mesra dekat dengan istrimu. Tidak seperti rumor yang beredar. Kapan kalian memiliki anak?" Claire mendengar bisikan keduanya, dia tersipu. Charlie berkata sambil tersenyum, "Jangan bergosip. Kamu yang pertama aku beri kabar setelah Claire hamil. Saat itu kamu harus menyiapkan banyak uang untuk hadiah." "Itu dia." Douglas mengangguk berkali-kali. "Aku pasti akan menyiapkan amplop merah besar untuk anak itu." Pada saat ini, muncul seorang wanita dengan penampilan biasa dan riasan tebal. Dia datang ke Douglas dan bertanya, "Douglas, siapa mereka berdua?" "Ini teman kuliahku, Charlie. Dan ini idola kelas yang sekarang menjadi istri Charlie." Kemudian dia memperkenalkan wanita itu dan berkata, "Ini tunanganku, Lily." "Oh, ini si brengsek itu," Lily berseru, tetapi segera menyadari dia salah bicara. Dengan cepat mengganti kata-katanya dan tersenyum, "Saya telah mendengarkan Douglas menceritakan kalian berdua. Kalian terlihat serasi sekali." Charlie pura-pura tidak mendengar, menyerahkan lukisan kuno kepada Lily, dan berkata, "Ini hadiah kecil dari kami." Lily berkata sambil tersenyum, "Kalian terlalu sungkan, hadiah apa yang kalian berikan?" Semabri berkata, dia mengambil kotak hadiah. Charlie berkata, "Kalian berdua sedang sibuk, kami cari tempat duduk dulu ya." "Oke." Douglas berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, Charlie, terlalu banyak teman sekelas yang datang.
Aku harus menyapa mereka satu-satu. Begitu Charlie dan Claire pergi, Lily membuka kotak hadiah yang diberikan Charlie. Dia melihat sebuah gulungan di dalamnya, mengerutkan kening. Apa kira-kira hadiah dari teman sekelasmu itu? Douglas berkata, tidak bisakah kamu melihatnya? Sebuah lukisan. Apa ini? Lily melengkungkan bibirnya dengan jijik. Membuka gulungan itu dan memandangnya. Sampah tua dan busuk, kurasa harga lukisan ini hanya 1 atau 200 yuan. Douglas berkata dengan sedikit kesal, mengapa kamu melihatnya dari harganya? Teman sekelasku memberikannya dan tulus dan kasih sayang. Lily berkata, jangan meracau. Aku beritahu, jangan bergaul dengan mereka lagi. Hinanya mereka memberikan hadiah semurah ini. Bahkan harga lukisan ini tidak cukup untuk membayar makanan mereka. Wajah Douglas muram. Lily, kamu sangat sombong. Lily tiba-tiba marah. Douglas, apa yang kamu katakan? Aku sombong. Jika aku benar-benar sombong, mengapa aku berhubungan denganmu yang malang? Jangan lupa, ayahku menginvestasikan sebagian besar uangnya di restoran ini. Ekspresi Douglas sedikit malu, tapi dia hanya terdiam sesaat. Saat ini, Clinton berjalan ke arah mereka berdua, hatinya sudah menjadi lebih baik sejak mobilnya terbakar. Dia sudah bisa berdiri angkuh kembali. Dia langsung menyerahkan amplop merah tebal, berkata dengan santai, Bro Douglas, kamu membuka restoran. Aku tidak tahu harus memberimu apa. Jadi aku hanya akan memberimu hadiah, amplop merah besar ini. Lily buru-buru mengambil dan meremas sedikit amplop itu. Dia menebak paling tidak isinya bisa membayar makan 1000 orang. Dia tersanjung dan berkata, terima kasih banyak. Clinton melambaikan tangannya dan bertanya, Charlie datang memberikan hadiah barusan. Apa yang dia beri? Lily menjawab sinis, sebuah lukisan. Saya tidak tahu dia beli di pasar barang bekas mana. Nilainya mungkin hanya 1 atau 200 yuan. Clinton mencibir, pecundang tetap pecundang. Bersambung.